Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi di channel saya Alvira Rosadian. Di video edukasi pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis mengenai bab bank dan lembaga keuangan bukan bank dengan subbab yang berjudul lembaga keuangan bank. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu untuk teman-teman sekalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari dan membutuhkan materi ini, tonton dan simak video ini hingga selesai. Kita awali dengan memahami definisi dari bank. Apa sih itu bank? Saya yakin seluruh lapisan masyarakat tentu pernah bekerja sama dengan bank. Entah itu bekerja sama untuk menabung, atau untuk kredit, atau untuk investasi deposito, dan sebagainya. Lalu apa sih bank itu? Bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan dana dari masyarakat itu kepada masyarakat lagi dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk kredit atau bentuk program-program bank lainnya. Di sini saya beri ilustrasi terkait operasional yang dilakukan oleh bank. Di sini bank itu mendapatkan uang itu dari mana? Yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Oke, di sini masyarakat memasukkan uangnya, menyalurkan uangnya kepada bank. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabungan atau funding ya, menghimpun dana. Aktivitas bank itu menghimpun dana, dengan kata lain funding. Di sini bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan sebagainya, di mana masyarakat ini menyalurkan uangnya kepada bank. Nah, di sini jika masyarakat memasukkan uangnya kepada bank, bank di sini mengolah untuk disalurkan lagi ke masyarakat. Jadi dapat dari masyarakat, kemudian diolah lagi, disalurkan kepada masyarakat. Dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk penyaluran dana atau lending. Bentuknya adalah kredit, seperti kredit pinjaman uang atau kredit pembiayaan sepeda motor, mobil, KPR, dan sebagainya. Jadi dari masyarakat menghimpun dana dari masyarakat memasukkan uangnya kepada bank dalam bentuk tabungan, giro, dan sebagainya. Kemudian uang dari masyarakat disalurkan lagi kepada masyarakat untuk penyaluran dana dalam bentuk kredit, seperti kredit pinjaman uang dan kredit pembiayaan. Nah, di sini masyarakat memberikan jasa pinjaman kepada bank. Nah, jika kalian pinjam uang kepada bank atau KPR, kredit pembiayaan kepada bank, pasti ada bunga ya. Nah, bunga itu adalah biaya jasa yang ditanggung oleh masyarakat untuk bank. Jadi biaya jasa pinjaman kepada bank itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagi hasil, margin, fee, dan sebagainya. Selanjutnya di sini bank itu juga berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada masyarakat atas proses penghimpunan dana. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu seperti bagi hasil, bunga, hadiah, kemudian bonus. Contohnya seperti itu. Misalkan kalian menabung di bank, pasti kalian mendapatkan bunga kan? Nah, bunga itu adalah bentuk imbalan dari bank yang wajib diberikan kepada nasabahnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pada perbankan. Dalam hukum perbankan itu dikenal beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip kepercayaan. Jadi antara bank dan nasabahnya itu harus saling percaya, harus ada prinsip kepercayaan, di mana bank
di mana bank itu memberikan kepercayaan kepada nasabah, dan nasabah itu juga harus memberikan kepercayaan kepada bank atas uang yang telah disalurkan kepada bank. Itu jika nasabah. Jika bank itu bank harus bisa juga memberikan kepercayaan kepada nasabahnya. Jadi antara bank dan nasabah itu harus saling percaya. Yang kedua adalah prinsip kehati-hatian. Di sini maksudnya adalah bahwa tugas bank dalam menjalankan kegiatan usahanya itu, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana, itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan. Jadi di sini jika kalian menabung di bank, membuat rekening, contohnya membuat rekening di bank, pasti dari pihak bank kalian akan dimintai data-data pribadi ya, seperti itu. Nah di sini kewajiban bank itu harus merahasiakan atau menjaga kerahasiaan data-data nasabahnya. Itu adalah prinsip kerahasiaan. Yang keempat adalah prinsip mengenali nasabah. Ini juga wajib dimiliki oleh perbankan. Dalam prinsip ini, bank bekerja dengan mencermati dan mengetahui identitas nasabahnya, memantau setiap kegiatan transaksi, dan segera menginformasikan jika terdapat transaksi yang mencurigakan. Itu adalah prinsip mengenali nasabah. Fungsi dan jenis dari bank. Bank memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bank itu sebagai penerima kredit dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, deposito, dan simpanan dalam bentuk rekening koran. Jadi, fungsi adanya bank itu sebagai penerima kredit, sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemberi kredit kepada masyarakat. Jadi bank menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana dari masyarakat itu diolah dan disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Contohnya kredit uang, pembiayaan, KPR, seperti itu. Selanjutnya adalah sebagai perantara lalu lintas moneter. Contohnya misalkan transaksi transfer uang, kemudian menabung, KPR, atau mungkin penyimpanan surat-surat berharga nasabah, contohnya seperti itu. Kemudian jenis bank. Jenis bank itu ada 3. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, jenis bank menurut fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bank sentral atau bank pusat. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum ini terbagi menjadi 2 ya, ada bank konvensional dan bank syariah. Kemudian yang terakhir adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang pertama adalah bank sentral. Seperti yang kita tahu, bank sentral atau bank pusat di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Lalu apa itu bank sentral? Bank sentral di negara Indonesia adalah Bank Indonesia, adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan berkewajiban mengontrol stabilitas ekonomi atau perekonomian melalui kebijakan moneter. Jadi yang berwenang dalam kebijakan moneter itu adalah bank pusat atau bank sentral. Di sini agar tidak mengalami inflasi maupun deflasi melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Seperti yang kita tahu, inflasi, kita sering ya mendengar kata inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau jasa terus-menerus akibat beredarnya jumlah uang. Sedangkan deflasi adalah penurunan jumlah uang beredar. Di sini Bank Indonesia berwenang mengontrol jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter. Misalkan dengan melalui kebijakan moneter kontraktif jika mengalami inflasi, dengan cara mengurangi jumlah uang beredar. Caranya gimana? Misalkan Bank Indonesia menjual surat berharganya kepada masyarakat maupun bank umum. Nah, jika menjual surat berharga, otomatis kan uang dari masyarakat atau bank umum itu masuk ke bank sentral.
Kemudian misalkan bank sentral memberi kredit selektif atau kredit dengan persyaratan yang lebih selektif atau ketat. Di sini kan agar tidak memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Jadi dilakukan kebijakan kredit selektif untuk mengurangi jumlah uang beredar. Nah, kemudian kewenangan Bank Indonesia apa saja? Yang pertama adalah menerbitkan uang kartal. Jadi yang menerbitkan uang itu adalah Bank Indonesia. Yang kedua adalah mengatur volume uang giral yang diciptakan oleh Bank Umum. Yang ketiga adalah memberikan izin pendirian bank umum, mengatur tingkat bunga bank, serta memberikan pinjaman kepada bank umum dalam batas tertentu. Jadi di sini untuk bank umum yang mendirikan bank, kemudian mengatur tingkat bunga bank itu adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu berwenang mengatur tingkat suku bunga kredit misalkan untuk bank umum. Kemudian di sini Bank Indonesia juga memberikan pinjaman kepada bank umum untuk operasional bank umum atau kegiatan bank umum. Selanjutnya adalah mengeluarkan SBI, Sertifikat Bank Indonesia, sebagai surat utang Bank Indonesia yang dapat diperjualbelikan. Suku bunga SBI mempengaruhi suku bunga bank umum sebagai patokan naik turunnya suku bunga bank-bank umum. Jadi patokan naik turunnya suku bunga yang ada di bank-bank umum itu tergantung oleh suku bunga SBI-nya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari BI atau Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 yang sudah dirubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan tujuan Bank Indonesia adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Oleh karena itu, kenapa kebijakan moneter itu menjadi wewenang seutuhnya oleh Bank Indonesia. Dalam rangka menetapkan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud, Bank Indonesia ini berwenang terhadap menetapkan sasaran moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama adalah Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka atau OPT. Nah, untuk mengurangi atau menaikkan jumlah uang beredar untuk mengatasi masalah inflasi maupun deflasi, Bank Indonesia ini melakukan OPT, yaitu dengan cara menjual surat berharganya kepada masyarakat maupun bank umum. Selanjutnya adalah penetapan tingkat diskonto, sama ya, tujuannya adalah untuk mengurangi atau menaikkan jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi maupun deflasi dengan cara penetapan tingkat diskonto, yaitu pengaturan naik turunnya suku bunga kepada bank umum. Selanjutnya adalah penetapan cadangan wajib minimum untuk bank umum, yaitu atau GWM ya, adalah cadangan minimum yang dimasukkan oleh bank umum kepada Bank Indonesia, bisa berupa kas maupun rekening giro. Selanjutnya adalah pengaturan kredit atau pembiayaan atau kredit selektif ya. Jadi diberikan kredit yang lebih selektif, tujuannya adalah untuk mengurangi atau menaikkan jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi maupun deflasi. Selanjutnya, setelah bank pusat atau bank sentral, yang kedua adalah bank umum. Apa itu bank umum? Seperti yang kita tahu, bank umum banyak ya. Di Indonesia ada Bank BRI, BNI, BSI, Mandiri, dan sebagainya. Lalu apa itu bank umum? Bank umum dilihat dari cara bagaimana mereka memperoleh pendapatan itu terbagi menjadi dua, yaitu bank umum yang sebenarnya atau konvensional, dan sekarang ada bank syariah. Di Indonesia bank syariah itu bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kita bahas yang pertama adalah bank konvensionalnya. Konvensional atau bank umum adalah segala aktivitas perputaran uang yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil dari negara. Apa saja tugas dari bank umum atau bank konvensional menurut UU Pasal 6 Nomor 10 Tahun 98?
Yang pertama, bank umum itu menghimpun dana dalam bentuk simpanan, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya. Kemudian tujuan lainnya selain menghimpun dana yaitu memberikan kredit kepada masyarakat, menyalurkan kredit kepada masyarakat dari uang yang sudah dihimpun dari masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank seperti jasa pemindahan uang, jasa penyimpanan barang atau surat berharga. Misalkan kamu menabung di bank, itu kan ada biaya administrasi ya, itu adalah jasa bank. Kemudian jika kamu menyimpan surat berharga atau emas ke bank gitu ya, itu juga ada jasanya, berapa persen seperti itu. Fungsi dari bank umum yang pertama adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Yang ketiga adalah menyelenggarakan jasa-jasa keuangan lainnya. Contohnya seperti deposito, pembayaran tagihan, telepon, dan sebagainya. Kemudian bentuk badan hukum dari bank umum atau bank konvensional menurut Undang-Undang Pasar 21 Nomor 10 Tahun 98 dapat berupa salah satu dari yang pertama adalah PT atau perseroan terbatas. Yang kedua adalah koperasi. Yang ketiga adalah perusahaan daerah. Bank umum menurut kepemilikan modalnya itu dibagi menjadi yang pertama adalah bank umum milik negara adalah bank umum yang seluruh atau sebagian modalnya itu milik negara atau bank negara. Contohnya di Indonesia itu ada Bank BNI, Bank BRI, BTN, dan Mandiri. Itu adalah BUMN, bank umum milik negara. Jadi modal dari bank tersebut itu seluruh atau sebagiannya itu adalah milik negara. Yang kedua adalah bank umum milik swasta. Adalah bank umum yang modalnya dimiliki oleh perorangan, baik swasta nasional maupun swasta asing. Contohnya apa? Bank BCA. Bank BCA itu milik swasta ya. Bank BCA, Bank Permata, kemudian bank asing seperti Hong Kong Bank atau Maybank milik Malaysia itu adalah bank umum milik swasta. Selanjutnya adalah bank umum milik koperasi, adalah bank umum yang modalnya itu berasal dari perkumpulan koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bank Bukopin. Nah, setelah kita membahas tentang bank konvensional, yang kedua kita akan membahas bank syariah. Nah, bank syariah di Indonesia itu ada BSI atau Bank Syariah Indonesia. Apa itu bank syariah? Adalah aktivitas perbankan dengan berlandaskan pada hukum muamalah agama Islam. Jika bank syariah konvensional itu adalah berlandaskan pada hukum negara ya, atau formil negara. Nah, jika bank syariah itu berlandaskan pada hukum agama Islam. Bank syariah memegang prinsip syariah sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Perbankan Indonesia. Prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain 1. Mudharabah atau prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah. Yang kedua ada musyarakah atau pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga ada murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat ada ijarah pada bank syariah, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Yang kelima ada ijarah wa iktina, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni dengan adanya pilihan. Kalau yang ijarah kan tanpa pilihan ya.
Kalau ijarah wa iktina ini pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Selanjutnya apa saja sih produk-produk dari bank syariah? Yang pertama ada al-wadiyah, yaitu simpanan atau titipan pada bank. Nah, jika titipan pada bank itu biasanya tabungannya itu bersifat titipan ya, tidak ada bunga atau tidak ada biaya admin. Yang kedua adalah pembiayaan bagi hasil, yaitu prinsip bagi hasil bank syariah diterapkan dalam pembiayaan yang dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudarabah, al-musya'arah, dan al-musaqah. Yang ketiga adalah baik al-murahabah, adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Yang keempat adalah baik as-salam, yaitu adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya telah dilakukan di muka. Jadi adalah pembelian barang yang diserahkan nanti ya, sedangkan pembayarannya itu telah dilakukan di muka. Yang kelima adalah baik al-istihna, adalah bentuk khusus dari akad bai as-salam karena ketentuannya mengikuti bai as-salam. Yang keenam adalah al-ijarah atau leasing ya, adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang ketujuh adalah al-wakalah atau amanat. Di sini sistemnya seperti itu, adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberi mandat dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Yang kedelapan adalah al-kafalah atau garansi, adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kesembilan adalah al-hawalah, adalah pengalihan utang oleh orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang terakhir adalah arhan, adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Selanjutnya yang ketiga adalah dari jenis bank ya, yaitu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Kita sering ya lihat di daerah kita BPR, Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jadi BPR itu ada dua, ada yang BPR umum atau konvensional atau BPR yang bersifat syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR itu dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Kemudian kegiatan usaha bank perkreditan rakyat itu apa aja sih? Yang pertama sama ya dengan bank lainnya, baik bank umum maupun bank syariah, itu yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, kemudian tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Kemudian menyalurkan uang dari masyarakat untuk diberikan melalui kredit, memberikan kredit. Yang ketiga adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank deposito atau deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lainnya. Jadi bank BPR ini juga menempatkan dananya itu dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia yang dibeli pada bank sentral. Selanjutnya adalah produk-produk perbankan pada umumnya adalah yang pertama deposito. Apa sih deposito itu? Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu.
Nah, deposito ini terdiri dari deposito berjangka maupun sertifikat deposito. Jadi deposito itu kita menanam modal itu tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Jikapun mau diambil itu ada penalti atau ada kebijakan dari masing-masing bank lainnya. Selanjutnya adalah rekening giro. Rekening giro adalah produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan warkat cek atau biljet giro. Yang ketiga adalah tabungan. Tabungan, kita semua pasti punya tabungan ya di bank ya. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Selanjutnya adalah kredit dan pembiayaan. Nah, kredit dan pembiayaan yang merupakan program dari bank ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kredit kepemilikan kendaraan. Ini adalah fasilitas dari bank untuk membiayai pembelian kendaraan nasabah, baik itu kendaraan baru maupun bekas. Yang kedua adalah kredit tanpa jaminan, yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank itu tanpa ada jaminan. Kemudian yang ketiga adalah kredit usaha bank umum, adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari pihak bank untuk mendukung tujuan usaha. Misalkan di BRI itu ada kredit usaha rakyat ya, itu adalah contoh dari kredit usaha bank umum. Kemudian kredit kepemilikan rumah atau KPR itu dibagi menjadi dua. Ada KPR subsidi yang mana ada modal dari pemerintah maupun KPR non subsidi. Selanjutnya adalah jasa dari perbankan. Dalam mendukung produk yang ditawarkan, perbankan menawarkan jasa perbankan sebagai berikut. Yang pertama adalah ada bank garansi. Bank garansi merupakan suatu jaminan yang diserahkan bank kepada pihak tertentu, baik perorangan, perusahaan, badan usaha maupun lembaga lainnya, berupa surat jaminan. Tujuan diberikannya jaminan itu adalah bank menjamin akan pembayaran atau penerimaan kewajiban dari pihak yang dijaminkan pada pihak yang menerima jaminan. Apabila di kemudian hari yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain sesuai dengan perjanjian. Yang kedua adalah Safe Deposit Box atau SDB. Ini adalah jasa dari perbankan ya, yang mana di sini bank menyediakan jasa penyimpanan barang-barang berharga milik nasabah, bisa berupa uang, emas, kemudian perhiasan atau surat-surat berharga. Nah, SDB ini adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat dokumen penting yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruangan yang kokoh, tahan api untuk menjaga keamanan barang. Nah, untuk SDB ini ada jasanya juga ya, sebagai jasa dari bank. Biasanya berapa persen atau tergantung kebijakan dari masing-masing bank. Seiring pesatnya kemajuan teknologi, sekarang kita dipermudah dengan adanya electronic banking atau e-banking, adalah layanan transaksi perbankan yang dilakukan secara online. Nah, e-banking ini memudahkan kita dalam pembukaan rekening, misalkan, kemudian pembayaran tagihan listrik, telepon, atau mungkin transfer, itu bisa kita lakukan dengan electronic banking atau e-banking. Apa saja jenis e-banking itu? Yang pertama adalah internet banking, yang kedua adalah mobile banking, kemudian phone banking, dan SMS banking. Oke, jika kalian sudah memahami materi ini, yuk coba kerjakan latihan soal ini untuk memperdalam ilmu kalian terkait materi ini. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait bab bank dan lembaga keuangan lainnya dengan subbab yang berjudul lembaga keuangan bank.
Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Saya akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.